Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat ya. Itu yang kalian perlukan agar kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, materi yang akan dipelajari pagi ini yaitu sistem koordinat kartesius. Ada yang tahu apa itu sistem koordinat kartesius? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan sistem koordinat kartesius itu yaitu merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tertentu. Nah, di dalam ilmu matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk memiliki posisi atau letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Ya, itu adalah pengertian dari sistem koordinat kartesius. Selanjutnya, mengapa sistem koordinat kartesius itu sangat penting? Ada yang tahu? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan mengapa koordinat kartesius itu sangat penting. Karena sistem koordinat kartesius itu sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan kartografi, serta diterapkan dalam ilmu geografi dan fisika. Ya, itu adalah pengertian dari sistem koordinat kartesius. Materi selanjutnya, posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal. Ingat ya, vertikal itu mendatar dari kanan ke kiri atau mendatar ke samping, sedangkan horizontal itu dari atas ke bawah garisnya. Oke, di mana titik pusatnya itu berada pada titik 0 atau yang disebut titik asal. Ya, garis horizontal disebut juga sebagai sumbu X, yang dimana X positif itu digambarkan mendatar ke kanan, sedangkan X negatif itu digambarkan mendatar ke arah kiri. Ya, sementara itu garis vertikal disebut juga sebagai sumbu Y, yang dimana Y positif itu digambarkan ke arah atas dan Y negatif digambarkan ke arah bawah. Bisa dilihat gambarnya di samping ya. Bidang koordinat merupakan tempat diletakkannya titik-titik koordinat yang dinyatakan dalam pasangan bilangan X, Y. Dibuat oleh dua buah garis, yaitu yang pertama ada garis X atau sumbu X atau biasa juga disebut dengan absis dengan posisi yang horizontal. Lalu yang kedua ada garis Y atau sumbu Y atau biasa juga disebut dengan ordinat dengan posisi yang vertikal. Selanjutnya kita akan menentukan titik pada koordinat. Penulisan letak sebuah titik pada bidang koordinat yaitu menggunakan pasangan terurut yakni X, sumbu X dan sumbu Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau yang disebut dengan absis dan Y merupakan sumbu tegak atau disebut ordinat. Bidang kartesius terdiri dari dua sumbu. Sumbu yang mendatar adalah sumbu X, sedangkan sumbu yang melintang adalah sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik 0,0. Untuk bilangan bulat pada sumbu X, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan,
sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri titik 0,0. Pada sumbu Y, bilangan bulat positif terletak di sebelah atas titik 0,0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah bawah titik 0,0. Mari kita tentukan di mana titik 5,6 pada koordinat kartesius. Angka 5 berada di sumbu X dan angka 6 berada di sumbu Y, jadi tidak boleh terbalik Y, X. Jadi yang benar harus X, Y. Jadi untuk meletakkannya tidak boleh terbalik ya. Mari kita mulai. Letakkan tangan kamu di bilangan bulat positif yang berada di sumbu X. Lalu kamu arahkan ke angka 5 tangan kamu, kemudian kamu tarik ke atas untuk mencari angka 6 di sumbu Y. Nah, disinilah terletak titik koordinatnya. Nah, bidang koordinat di atas disebut sebagai bidang koordinat kartesius yang dipakai untuk memilih posisi dari sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan angka atau bilangan. Yuk coba deh kalian perhatikan titik A, B, C, dan D yang sudah ada dalam bidang tersebut. Baik anak-anak, untuk memilih letak dari titik-titik tersebut, kalian harus memulainya dari sentra koordinat yaitu titik 0. Selanjutnya kalian harus perhatikan angka yang ada pada sumbu X. Kemudian kalian perhatikan lagi angka yang ada pada sumbu Y. Mengapa demikian? Nah, karena untuk menulis letak titik pada bidang koordinat kartesius itu kita memakai pasangan bilangan X dan Y. Nah, anak-anak sudah tahu ya apa itu garis X atau sumbu X yang disebut juga dengan absis yang dengan posisinya horizontal. Kemudian yang kedua garis Y atau disebut ordinat dengan posisi vertikal. Nah, sekarang kita akan berlatih masuk ke contoh soal. Pada latihan soal kali ini, kita akan menentukan posisi titik koordinat pada bidang kartesius jika diketahui koordinat titik. Yang pertama, titik E. Titik E terletak pada sumbu X yaitu 2 dan sumbu Y 2 atau artinya E 2,2. Kemudian titik F berada pada negatif 2,1 dan titik G berada pada negatif 3, negatif 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya seperti ini. Yang pertama, kita harus perhatikan titik pusatnya 0 terlebih dahulu ya. Kemudian kita tentukan titik E berada pada 2,2. Yang artinya di sumbu X itu kita harus tentukan angka 2, yaitu dari titik 0 kita bergerak ke arah kanan atau ke arah yang positif sebanyak 2 kali. 1, 2. Ya. Kemudian pada sumbu Y-nya juga kita bergerak dari titik 0 ke positif 2 yang artinya ada di bagian atas. Kita bergerak dari 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, pertemuan titik antara sumbu X dan sumbu Y kita pertemukan dalam satu titik, yaitu dinamakan titik E. Paham sampai di sini ya? Yang kedua, kita akan menentukan titik F. Titik F yaitu berada di negatif 2,1. Kita lihat patokan dari pusat angka 0. Kemudian negatif 2 kita bergerak ke arah kiri karena bilangannya negatif. Kita bergerak ke arah kiri 1 dan 2, negatif 2. Kemudian di sumbu Y-nya adalah 1. Artinya satunya positif. Berarti ada di posisi atas. Kita tarik, kita mulai dari angka 0 kemudian 1. Kita pertemukan titiknya antara sumbu X dan sumbu Y, maka itu adalah titik F.
Yang selanjutnya titik G. Titik G yang terletak pada sumbu X-nya negatif 3 dan sumbu Y-nya adalah negatif 3. Negatif 3 pada sumbu X terletak pada di bagian bawah angka 0, yaitu kita gerakkan dari angka 0, yaitu negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Kemudian pada sumbu Y-nya, karena negatif juga berada posisinya di sebelah kiri setelah angka 0, yang artinya 1, 2, dan 3. Kemudian kita pertemukan, pertemuannya menjadi titik G. Sampai di sini paham ya untuk contoh yang pertama? Kita sudah menentukan titik E, titik F, dan titik G. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, Bu Guru di sini sudah memiliki gambar bidang kartesius dan juga sudah ada titik-titiknya. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan untuk titik yang pertama. Titik yang pertama itu berada pada sumbu koordinat X, yaitu angka 4, dan sumbu koordinat Y, yaitu angka 3. Titik yang pertama berarti 4,3. Titik yang kedua, kita bergerak ke arah sumbu negatif. Ya, sumbu negatif terletaknya untuk titik koordinat negatif 2 dan 1. Kemudian untuk titik yang ketiga yaitu 4, negatif 3. Nah, ketiga pertemuan titik tersebut kita hubungkan menjadi sebuah bangun datar. Bangun datar apa ini namanya? Ya, betul, bangun datar segitiga. Jadi, jika ada 3 titik koordinat yang dapat kita hubungkan, bisa membentuk suatu bentuk bangun datar. Dan contoh yang di sini adalah bangun datar segitiga. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah anak-anak sudah paham? Semoga dengan contoh yang Bu Guru berikan, anak-anak dapat memahami ya. Nanti kita berlatih di buku tulisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.